Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Indonesia. Boleh bergabung dulu ya di Nunggu Sunset pada sore hari ini. Hari ini kita mau ngebahas apa ya? Kita mau ngebahas seperti biasanya hal yang seru-seru nih hari ini nih. Ya, selamat datang, selamat bergabung semuanya. Selamat datang di Nunggu Sunset pada sore hari ini. Hari ini kita mau ngebahas terkait dengan yang mungkin dekat banget sama kita ya, terkait dengan anak-anak kita, yang berhubungan dengan anak-anak kita di tengah pandemi saat ini ya. Oke. Baik, boleh sapa-sapa dulu. Suara saya terdengar ya? Boleh di komentar apakah suara saya jelas terdengar, dan di sini boleh berkomentar semuanya di sini. Dan sekali lagi buat sahabat Indonesia di sini yang ingin bertanya, silahkan mengajukan pertanyaan di kami. Kami akan bisa bantu menjawab terkait dengan tema yang kita angkat pada sore hari ini. Halo, selamat sore semuanya. Oke, baik. Pada sore hari ini kita akan mengangkat satu hal tema yang berhubungan dengan anak-anak khususnya, bahwa kita telah mengetahui bahwa sudah hampir 3 bulan ini beberapa fasilitas yang berhubungan dengan anak-anak itu mulai ditutup. Hal ini juga sebagai upaya pemutusan mata rantai COVID-19, sehingga beberapa fasilitas yang berhubungan dengan anak-anak sudah mulai ditutup, dan kegiatannya untuk di outdoor sudah mulai dihilangkan. Nah, sekarang kita mau tanya nih, bagaimana sih inovasi-inovasi para pemilik playground, para pemilik daycare yang bertahan di tengah situasi seperti ini. Dan saat ini sebentar lagi kita akan menjelang masuk di masa di mana orang-orang berusia di bawah 45 tahun diperbolehkan untuk beraktivitas dan bekerja di luar rumah. Nah, kira-kira nih, apa strategi dan inovasi yang dilakukan oleh daycare untuk bisa membuat anak merasa nyaman dan aman juga di tengah situasi seperti ini, dan mungkin di kondisi orang tua yang memang pada akhirnya harus menitipkan anaknya gitu. Oke, boleh bertanya di sini para pejuang daycare dan juga para orang tua yang memang sedang bingung di saat-saat memasuk sekolah ini ya. Oke, baik, kita akan coba untuk berhubung langsung dengan narasumber pertama. Adalah namanya Kak Gesa Karisma. Kak Gesa Karisma ini adalah seorang parenting care yang memiliki usaha di bidang playground juga, yang banyak sekali akhirnya saya lihat berinovasi di tengah pandemi saat ini. Nah, kita akan kontak dia, apa aja sih yang sudah dilakukan oleh Kak Gesa. Kita akan coba untuk kontak Kak Gesa pada sore hari ini. Siap, saya akan coba untuk kontak Kak Gesa ya. Oke, mudah-mudahan sinyal lancar dan aman semuanya. Halo, selamat sore semuanya. Hai. Halo, Mbak Berlin. Selamat sore Kak Gesha. Ini panggilnya Kak Sore. Aji ya. Karena Iya, boleh Kak deh, Gesha ini Kak. sering banget berhubungan dengan anak-anak kan ya Kak Gesha ya. Iya, betul. Oke, Kak Gesha. Ini jadi Ya, sekarang ini kan pasca udah 3 bulan lah ya, anak-anak iya, itu betul. diliburkan kegiatan-kegiatan outdoornya. Termasuk salah satunya berarti pendidikan anak usia dini atau PAUD yang juga ada di lingkungan Kak Gesha. Dan Kak Gesha inilah selaku pemilik apa? Playground kecil kah atau PAUD kecil kah? Boleh diceritain dulu nih. Playground. Jadi kerucil rumah main anak tuh sebenarnya sih kita konsepnya adalah playground yang kayak di mall-mall gitu. Cuman berhubung lokasinya tuh ada di kecamatan ya, kan lingkupnya kecil. Jadi kita bikin yang versi rumah. Jadi namanya kan rumah main kayak gitu. Nah, di situ ini bukan hanya playground atau arena main saja, tapi kita Iya, juga menyediakan kelas pop up. Jadi kalau sekarang tuh iya. istilahnya pop up class tuh yang kayak buat anak-anak yang usia batita, katanya tuh yang Mm-mm. belajar sekolah kayak gitu loh. Jadi Iya. kegiatannya tuh nggak terikat lama seperti halnya PAUD formal, tapi bisa diikuti harian atau program Iya. bulanan kayak gitu. Oke. Jadi program-programnya itu ada semua ya Kak ya, di program untuk PAUD-nya Kakak itu ya. Iya, jadi mulai usia Untuk baby anak-anak. sampai usia 6 tahun itu kita ada.
Oke, nah Kak Gesa ini termasuk orang yang sangat dekat sekali dengan anak-anak kan, karena sehari-harinya berhubungan dengan dan berkegiatan dengan anak-anak. Ya, Dengan kebijakan untuk membatasi gerak anak-anak di luar, Kak Gesa setuju apa enggak nih? secara prinsip kami setuju ya, karena memperhatikan tingkat kerentanan anak-anak terhadap COVID-19 ini kan memang tinggi. Jadi emang perlu sekali untuk diadakan pembatasan supaya menghindari atau mengurangi penyebaran dari COVID-19 ini. Jadi supaya Oke. anak-anak aman gitu. Oke, baik. Tadi seperti Kak Gesa bilang bahwa supaya anak-anak aman, tentunya berarti anak-anak menjadi poin yang penting dari perhatian di masa sekarang seperti saat ini. Tapi Betul. anak-anak kan juga masih butuh apa ya kegiatan, butuh pelajaran juga. Nah, dari Kak Gesa sendiri nih, untuk anak usia PAUD yang sudah Kak Gesa lakukan dengan program Kak Gesa apa Kak? Jadi selama COVID ini ya, jadi Mm-mm. kita karena awalnya kan memang konsepnya playground dan kelas pop up. Ketika playground udah nggak bisa beroperasi, kita masih ada harapan di pop up kelas itu tadi. Cuman kita harus mengubah sistemnya menjadi online atau virtual. Nah, Oke. selama ini kan, jadi kita menawarkan program kelas bermain virtual. Jadi sebenarnya tuh ini adalah sebagai solusi untuk orang tua yang kan mereka kan di rumah ya sama anak, kadang kan udah buntu mau diajak ngapain lagi, mau main apa gitu kan bingung. Nah, disinilah program kelas virtual itu menjadi solusi, jadi bisa membantu mereka untuk uh, menambah referensi atau alternatif ide main atau materi tentang bermain untuk anak-anak mereka gitu. Oke, jadi untuk online-nya sendiri itu ditujukan untuk anak-anaknya atau untuk orang tuanya? Jadi untuk anak-anak sebenarnya, tapi kan Mm-mm. harus orang tuanya di situ harus terlibat. Jadi nggak hanya anaknya yang nonton terus orang tuanya dibiarin ngapain gitu nggak. Jadi tetap harus didampingi. Jadi antara orang tua dengan anak tuh sama-sama gitu loh, saling Oke. mm, Saling orang tuanya mendampingi lah ya istilahnya betul seperti itu mendampingi ya. dalam berkegiatan gitu. Oke, baik dalam penyampaian materinya berarti materi pendidikan yang tadinya langsung kemudian dibikin Ya. online, itu posisinya adalah satu sama satu orang atau bikin video dulu kemudian baru disebar atau bikin kayak Zoom meeting atau mungkin conference gitu. Jadi di bulan pertama PSBB itu kita bikin kayak kelasnya itu live Facebook, kayak Oke. gitu, live Facebook kan. Terus kemudian kita sekarang mulai mengembangkan lagi, mungkin kita akan di YouTube. Jadi nanti mungkin dibikin kayak YouTube, tapi linknya tuh kayak dibikin terbatas gitu, karena kita kan ada yang Mm-mm. berbayar. Jadi pastinya Iya mereka ya. mengharapkan tuh kelasnya yang eksklusif, yang maksudnya hanya mereka gitu. Jadi seperti itu Mm-mm. kemasannya nanti. Oke, baik. Nah, ini juga Kak Gesa terkait dengan wacana dan semua juga mengharapkan bahwa anak-anak bisa masuk sekolah dalam kondisi yang sudah baik gitu ya. Berarti Ya. rencananya kalau sudah ada yang bilang ada rencananya untuk tahun depan atau mungkin akhir tahun seperti itu. Nah, kalau Kak Gesa sendiri melihat bahwa saat ini banyak sekali mungkin beberapa angkatan yang harusnya sudah mulai masuk sekolah atau masuk PAUD, Ya. itu bagaimana bisa menyikapinya Kak Gesa? Jadi terhadap wacana itu sebenarnya kami mendukung ya. Kalaupun memang wacana itu memang benar-benar dilaksanakan, harapannya tuh dengan catatan konsep new normal ini harus benar-benar udah disosialisasikan, kemudian udah bisa dipahami, kemudian diaplikasikan juga oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi Mm-mm. supaya kita punya rasa aman gitu loh, rasa tenang, oh semuanya tuh udah paham, udah bisa mengaplikasikannya dengan baik, jadi kita nggak ada rasa was-was lagi gitu. Soalnya ini kan kaitannya Mm-mm. sama apa ya, aktivitas anak-anak yang sebenarnya kita Anak-anak. nggak bisa ngontrol. Nak kamu nanti jangan deket-deket temenmu ya, oke mungkin dia akan Mm. bisa, tapi kan ada kadang-kadang masker kamu kok bagus ya gambarnya, aku boleh pinjem nggak, kan kayak gitu juga kan kita nggak Iya, bisa iya, iya. ngontrol gitu loh. Iya, iya. Makanya ya mungkin saya setuju dengan wacana gitu mendukung. Oke, baik. Yang penting semua sudah tenang dulu, baru nanti kegiatan anak-anaknya di outdoor, khususnya yang di luar anak-anak yang tidak bisa terjangkau oleh orang tuanya penuh, itu bisa lebih tenang lagi ya, Kak Gesa ya. Iya, betul. Oke. Jadi biar Nah, Kak terbiasa Gesa, sama yang normal dulu.
Oke, sudah terbiasa dulu. Nah, sekarang membicarain masalah terbiasa nih Kak Gesa. Sebenarnya kalau untuk Kak Gesa sendiri, tips untuk para orang tua di sini, apa yang harus dibiasakan untuk anaknya nih? Misalkan nanti kalau di luar rumah harusnya bagaimana? Nah, kalau dari kacamata Kak Gesa sendiri, yang selama ini dekat dengan anak-anak itu gimana? Apa aja? Kalau pembiasaan soal protokol kesehatan, saya yakin sih semua orang tua Indonesia tuh udah menerapkan ya. Tapi yang paling penting Hmm. ini tips and trick untuk membersamai anak di rumah tuh kita usahakan sih harus apa namanya jangan sampai kita memperlihatkan wajah yang stres. Jadi harus happy terus, kita harus pinter Oke. ngelola emosi kan. Nanti kalau kitanya udah kelihatan stres, bawaannya emosi, anaknya juga ikutan emosi. Sudahlah, nggak ketemu itu. Kemudian mungkin bisa mengajak anak-anak mencoba hal-hal baru, mengeksplorasi hal baru yang ada di rumah atau Hmm. mungkin di sekitar rumah kayak gitu, misalkan jalan-jalan atau main sesuatu yang mungkin sebelumnya belum pernah dimainkan kayak gitu. Terus kemudian bagi orang tua yang masih bekerja dari rumah, ini justru sebenarnya kesempatan untuk orang tua untuk bisa membagi tugas. Misalkan jam sekian ayah dulu ya yang kerja, nanti mama Hmm. yang main sama dedek, kemudian nanti rolling gantian kayak gitu. Gitu. Terus Ja- kemudian tipsnya terakhir mungkin bisa ikutan program kelas kecil. Oke, jadi mengikuti beberapa program-program kelas online yang memang sekarang sudah banyak sekali ya, Mbak ya. Iya, sudah Oke. banyak pilihannya. Oke, Kak Gisa, ini banyak banget ya titipan pertanyaan dari aku yang bilang tadi seperti tadi yang aku bilang bahwa anaknya udah semangat banget nih sekolah tahun ini, misalkan sudah Hmm. daftar, sudah fitting seragam, tiba-tiba Nah, nggak jadi belum sekolah nih, belum sekolah. Nah, kira-kira apa yang bisa disampaikan orang tua terkait dengan ini? Maksudnya, apakah memang akhirnya orang tua harus belajar terkait dengan level anak itu misalnya di PAUD atau STK, kemudian dibawa ke rumah atau bagaimana? Nah, mungkin itu bagi ada orang tua yang memang sudah fix mendaftar di sekolah, mungkin bisa Hmm. juga kita konsultasi dengan guru di Hmm. sekolah, bagaimana seharusnya, apa yang harus saya lakukan, kayak gitu, atau kegiatan apa yang bisa saya berikan untuk anak-anak saya, seperti itu sih. Jadi sambil kita tetap terus ngasih tahu bahwa kondisinya itu kita lagi seperti ini, belum memungkinkan Iya. untuk bisa masuk ke sekolah. Jadi mungkin pelan-pelan anak-anak bisa ngerti lah. Dan juga sekarang kan sudah banyak itu ya apa namanya infografis yang terkait Iya. tentang informasi COVID untuk anak itu kan sudah banyak. Jadi itu bisa Hmm. sebagai media untuk menjelaskan pada anak kayak gitu. Oke, baik. Nah, kalau Kak Gesa sendiri, anak-anak didiknya ini pada kangen nggak nih untuk bersekolah lagi atau mungkin bertemu lagi gitu? Pasti kangen, mereka udah bosen di Mm-mm. rumah. Di rumah kan nggak bisa Iya, main iya. bebas kan. Mereka udah kangen main di playground, bebas lari sana sini, main sama teman-teman itu pasti udah mereka kangen banget gitu. Bosen di rumah. Oke, baik. Hmm, Nah, sekarang kita bicara masalah bisnis ya nih Kak Gesa terkait dengan mungkin Kak Gesa sebagai salah satu walaupun mungkin memang skalanya tadi Kak Gesa bilang hanya di lingkungan Kak Gesa, tapi kan ya. kalau kita berbicara masalah bisnis nih, inovasi apa yang kedepannya Kak Gesa akan lakukan nih di tengah situasi yang mungkin kita belum tahu sampai kapan ini? Ya, yang menurut saya sih dengan kondisi seperti ini, dengan perubahan sistem dari offline ke online, ini membuka peluang yang lebih lebar menurut saya. Jadi yang tadinya mungkin customer saya tuh hanya dari orang lokal aja, tapi dengan adanya ini tuh bisa hampir ke seluruh Indonesia. Bahkan kemarin ada juga pesertanya yang dari Malaysia gitu, yang mengikuti Hmm. program kelas krucil gitu. Jadi menurut saya nggak masalah lah, maksudnya untuk playgroundnya off dulu, tapi kita bisa mengembangkan program yang kelas kelas virtual itu. Oke, jadi ibaratnya ini juga sebagai pembuka celah baru lagi ya yang mungkin bisa Betul diikuti sekali. oleh teman-teman saat ini yang sedang memiliki usaha playground juga ya Ya, mungkin atau mungkin playground, playgroup atau mungkin PAUD yang mungkin kita bisa mencoba untuk beralih ke online untuk sementara ini gitu ya Kak betul. Gesa Ya. ya. Oke Kak Gesa, ada ini nggak nih banyak banget nih kayaknya followers dan fansnya Kak Gesa ini di sini nih. Boleh sapa-sapa nggak ini buat para teman-teman Kak Gesa nih yang udah kangen, mungkin orang tuanya kangen sebenarnya orang tuanya Kak, bukan anaknya. Kali Oh orang tuanya iya. pengen anaknya sekolah juga. Oke. Oh iya, nih ada Miss Novi, ada Iya. juga siapa aja ya? Ini boleh Tapi ditanya ini yang kangen orang tuanya apa anaknya ini sebenarnya ya. ya nih.
Main tangan siapa? Iya. Halo Oke. Gina. Oh, Oke, baik. Ya, baik Kak Gesa, mudah-mudahan ini apa ya, harapan semuanya juga anak-anak pasti pengen kembali lagi beraktivitas seperti biasanya ya Kak Gesa ya. iya. Oke, baik. Oke. Terakhir ada salam-salam nggak buat followers media Indonesia Kak Gesa? Untuk stay Oke, healthy mungkin? Hmm. intinya kita mensyukuri aja kondisi seperti ini, kita syukuri, jangan disesali, jangan dinyinyiri, kita syukuri kita bisa melakukan banyak hal meski di rumah aja. Kemudian kalau sama anak-anak, kalau bisa selalu kita tampakkan wajah yang happy, ceria, meskipun kita sebenarnya stres ya, harus selalu happy, tetap selalu apa namanya, jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu cuci tangan. Oke, baik. Terima kasih Kak Gesa sudah mampir nih ke Nunggu Sunset pada sore hari ini dan ngebahas soal Iya, terima anak-anak yang memang sebenarnya kasih. kalau ngebahas anak nggak ada akan ada habisnya ya, karena Betul memang sekali. apalagi di masa seperti saat ini anak-anak menjadi satu hal yang cukup perhatian untuk kita semuanya. Oke, thank you Kak Gesa. Semoga sehat selalu dan Sama-sama, salam buat Berlin. teman-teman di sana. Iya, kasih. Oke, baik sahabat media Indonesia. Oke, baik sahabat Indonesia. Itu dia tadi penjelasan dari Kak Gesa selaku dari pemilik playground di mana menyampaikan bahwa sebenarnya ini jadi bagian challenging baru buat para pengusaha playground atau PAUD yang memang di tengah situasi seperti ini bisa beralih ke digital, bisa beralih ke online, di mana cangkupan dari digital dan online itu juga ternyata lebih luas dibandingkan dengan di offline. Dan ini bisa jadi saran juga buat teman-teman semua di sini yang mau sedang bertahan atau memulai usaha di tengah situasi seperti saat ini. Nah, yang kedua adalah kita akan membahas terkait dengan wacana di mana saat ini sudah mulai ramai juga dibicarakan bahwa orang-orang yang berusia di bawah 45 tahun sudah diperbolehkan untuk kembali beraktivitas dan kembali bekerja. Nah, usia-usia di bawah 45 tahun itu adalah usia-usia biasanya adalah pasangan muda atau mungkin keluarga muda yang mungkin di sini ada juga para pejuang daycare yang biasa menitipkan anaknya di lembaga daycare misalkan. Nah, sekarang kita akan ngebahas nih terkait dengan wacana ini. Apa sih sebenarnya persiapan yang dilakukan salah satu daycare yang memang bisa dilakukan atau mungkin ada kebijakan-kebijakan tertentu nggak sih terkait dengan situasi seperti saat ini. Kita sudah terhubung dengan yang namanya Kakak Dita ini. Kita akan coba untuk cek lagi dengan Kak Dita. Apakah saya sudah terhubung dengan Kak Dita? Oke, saya coba cek ya. Oke, baik. Ya, saya akan terhubung dengan Kakak Dita di sini. Tuh, ada pejuang daycare hadir nih karena beberapa teman-teman juga udah mulai menanyakan terkait dengan kalau seandainya benar-benar akhirnya full masuk terus gimana nih? Oke, halo, selamat sore. Iya, selamat sore. Iya, selamat sore Kak Dita. Sore, Oke, Mbak Beri. baik. Selamat sore, Oke, sahabat media Indonesia. baik. Selamat sore, sehat Kak Dita? Ya, puji Tuhan sehat. Oke, Kak Dita, kita sekitar 3 bulan inilah ya, beberapa kegiatan untuk anak-anak mulai dibatasi bahkan dihentikan. Termasuk berarti salah satunya daycare ini juga jadi perhatian karena beberapa daycare di daerah rumah saya tiba-tiba benar-benar ada surat yang keluar bahwa diminta untuk tutup. Nah, waktu itu sih 3 bulan terakhir sih mungkin orang tuanya masih bekerja ya. Nah, tapi masih di rumah gitu. Nah, sekarang boleh diceritakan nggak waktu itu situasinya apakah tiba-tiba anak-anaknya semua berhenti atau mungkin sedikit-sedikit dulu lama-lama habis gitu kalau untuk di daycare Bunda ini sendiri? Kalau untuk di daycare sendiri, jadi memang awalnya sesuai surat edaran pemerintah untuk fasilitas pendidikan termasuk daycare itu disarankan untuk ditutup. Jadi karena menyertakan anak-anak ya, jadi anak-anak itu kan nggak bisa kita larang. Misalnya untuk nggak boleh berkerumun, nggak boleh menggosok-gosok mata. Jadi kayaknya lebih amannya itu kita tutup dulu, kita tutup sementara. Oke, jadi memang silahkan gimana? Untuk jadi untuk langkah penutupannya sendiri itu sebelum masa PSBB itu memang kita melakukan pembatasan jumlah member. Kemudian untuk berikutnya kita hanya mengambil paket harian. Oke. Jadi
kemudian setelah itu lama-lama memang karena kebanyakan juga orang tua pada work from home ya. Jadi member udah off. Sekarang sih belum ada yang masuk lagi. Oke, baik. Jadi memang situasinya saat ini orang tua kan masih sebagian masih work from home sehingga memang anak-anaknya akhirnya ikut tetap di rumah gitu ya. Tapi kalau dari Bunda Iya, sendiri betul. nih, Bunda sendiri kan berarti kan ibarat kita berbicara masalah usaha nih Bunda Dita nih. Berarti kalau ngomongin soal daycare nih berarti saat ini benar-benar off juga ya kalau untuk kegiatan daycare semuanya. Iya, kebetulan sudah 3 bulan, hampir 3 bulan ini daycare kita liburkan dan untuk kegiatan daycare sendiri itu hampir sudah tidak ada sama sekali. Ini untuk sementara ya. Oke, baik. Untuk depannya kita belum tahu lagi. Oke, baik. Nah, terkait dengan wacana yang tadi saya sampaikan bahwa saat ini orang-orang di bawah 45 tahun sudah boleh bekerja nih. Nah, nanti jika memang itu pada akhirnya sudah full mulai bekerja lagi gitu kan, ada nggak kebijakan-kebijakan atau tambahan baru yang benar-benar Bunda ini harus benar harus ini harus dilakukan nih gitu di Daycare ya. Oh iya. Saya dengar kita sudah memasuki tahap new normal ya. Sebenarnya kita memang sudah melakukan ini, jadi paling ada tambahan sedikit peraturan-peraturan baru. Misalnya pemakaian masker untuk para staf yang mendampingi anak-anak. Lalu kemudian kita juga melakukan bila memungkinkan kita akan melakukan pembatasan jarak. Jadi misalnya untuk posisi makan bersama atau enggak posisi tidur itu kita akan buat jarak. Lalu kemudian untuk jumlah penjemput dan jumlah pengantar itu kita batasi. Jadi minimal 1 orang aja yang masuk ke dalam. Oke. Seperti itu. Nah, kalau untuk dari segi itu kan dari segi kebijakan yang ada di dalam daycare-nya. Kalau dari segi misalkan penjemputnya gitu, apakah orang tua yang baru menggunakan transportasi umum atau gitu ada kebijakan juga nggak sih? Kalau dari untuk orang tua sebenarnya kita nggak ada ya, cuman memang untuk pembatasan yang masuk ke dalam daycare aja yang lebih kita utamakan. Jadi memang untuk yang masuk untuk biasanya boleh masuk ke dalam gedung daycare. Untuk saat ini sudah nggak boleh masuk, jadi kalau bisa hanya sebatas di depan pagar aja. Jadi nanti anak kita antarkan ke depan. Jadi supaya nggak ada terlalu banyak kontak. Oke, jadi memang meminimalisirkan orang-orang lain yang untuk masuk ke dalam lingkungan anak-anak ya. Iya, betul. Oke, baik. Nah, kalau dari Bunda sendiri nih, gimana? Karena kan anak-anak juga lebih rentan ya terhadap penularan penyakit ya. Jadi memang untuk lebih amannya kita buat seperti itu. Oke, baik. Nah, dari Bunda sendiri nih, misalkan nih bisa bercerita atau mungkin menyampaikan agar orang tua juga bisa tenang gitu terkait dengan setelah ini rencananya itu kalau misalkan memang full akan bisa kembali kita bekerja semuanya. Kalau dari Kak Dita nih ada suggest nggak atau mungkin tips nggak biar orang tuanya juga pada tenang nih meninggalkan atau menitipkan teman anak-anaknya di daycare lagi nih? Ya, sebenarnya sebelum ada virus COVID-19 ini, kita juga sudah menyarankan untuk orang tua untuk menjaga imunitas anak-anak ya, karena kan memang kalau di daycare itu anak-anak rentan ya virus apa aja, apalagi kalau untuk virus flu ya, itu tuh hampir seminggu sekali itu pasti ada. Jadi memang sebelum ada penyebaran ini sampai yang sekarang ya, itu kita menyarankan untuk lebih menjaga imunitas anak-anak. Terus kemudian memang sebelum daycare dibuka itu kita sudah mendisinfeksi peralatan dan perlengkapan anak-anak seperti mainan, kemudian peralatan makan, itu udah kita disinfeksi terlebih dahulu. Jadi aman. Jadi dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan, tentunya juga pasti para pemilik daycare lainnya juga sudah memperhatikan hal-hal kehigienisan dari lokasi tersebut juga bisa menjadi catatan juga ya untuk para orang tua untuk bisa lebih tenang lagi seandainya nanti memang benar-benar akhirnya full masuk lagi dan kembali ke dalam fase normal yang benar-benar akhirnya bekerja kembali gitu ya. Iya, saya rasa sih nggak masalah ya kalau misalnya memang kita mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, terutama untuk penggunaan APD ya. Kadang-kadang kan saya lihat masih banyak masyarakat yang memakai masker secara tidak tepat, nggak sesuai. Jadi staf kami sendiri itu kami anjurkan untuk memakai APD secara sesuai, secara tepat ya. Jadi kalau pakai masker jangan tetap harus menutupi hidung dan mulut ya. Jadi jangan hanya menutupi mulut aja seperti itu.
lebih ke penggunaan APD. Oke, baik. Alat pelengkap diri yang memang paling hal kecil adalah masker ya, Kak Dita ya. Iya, betul sekali. Hmm. Oke, baik. Nah, kalau dari segi, kan kalau di DKR bukan cuma sekedar menitipkan saja ya, pasti ada kegiatan-kegiatannya. Nah, dari segi kegiatan yang pasti ada dibatasi ya, kegiatan-kegiatan yang sudah mulai masih keluar atau gimana gitu? Ada kebijakan lagi? Eh, ya. Untuk saat ini kita lebih sering bermain di outdoor, tapi batasnya hanya di dalam pagar. Kemudian mengurangi ruangan ber-AC, mengurangi intensitas berada di ruangan ber-AC, jadi lebih di outdoor aja, tapi tidak melebihi batas pagar daycare. Untuk seperti itu. Hmm. Oke, baik. Jadi tetap memperhatikan karena namanya anak-anak tadi seperti tadi Kak Gesa bilang agak susah juga ya untuk bisa mengontrolnya harus Iya, benar-benar misalkan kayak tidak semua anak kayaknya mudah untuk memakai masker tahan lama seperti itu ya. iya. Kadang-kadang masker juga Oke. belum sampai 5 menit sudah dilepas. Terus Iya. kemudian dilarang gosok-gosok mata. Itu anak-anak kan pasti habis megang sesuatu pasti gosok-gosok mata. Kalau nggak megang-megang muka ya. Jadi Mm-mm. apalagi untuk lalu kemudian untuk hand sanitizer sendiri kita udah siap semua. Untuk APD kalau misalnya member belum ada yang punya sudah kita siapkan juga. Oke, baik. Jadi ada persiapan-persiapan khusus yang baik dari segi kebijakan maupun juga dari segi peralatan sudah dipersiapkan juga. Dan ini pasti juga sudah akan dilakukan oleh para pemilik daycare lainnya juga ya. Iya Oke, betul. nah di tengah situasi seperti ini ada tips nggak buat para pengusaha daycare yang nih sekarang nih, Kak Dita nih, pengusaha daycare-nya yang mungkin saat ini terdampak juga ya berarti ya? Iya betul. Sebenarnya kalau daycare kita memang untuk pembukaannya kita dianjurkan untuk mengikuti surat edaran pemerintah ya, di mana kita boleh buka di masa new normal ini kita boleh buka secara bertahap. Jadi misalnya untuk minggu ini kita buka untuk berapa member, lalu kemudian kalau enggak kita buka setengah hari seperti itu. Nanti untuk berikutnya itu boleh buka secara normal, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Seperti Oke, itu. oke, ada lagi? Uh, Oke. ya kurang lebih seperti itu Sementara itu aja ya, sih. seperti itu ya. Baik. Iya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan nggak untuk para sahabat Indonesia yang khususnya para orang tua yang mungkin saat ini sedang bersiap-siap untuk mulai apa ya masuk kantor dan kemudian berencana kembali lagi nih untuk menitipkan lagi anak-anaknya. Iya. Kalau dari saya pribadi ya, karena kan situasi sekarang sudah berbeda ya, sudah nggak sama seperti dulu. Ada baiknya kita lebih waspada lagi, lebih menjaga imunitas, baik untuk orang tua, untuk anak-anaknya juga. Jadi apabila kita beraktivitas kembali secara normal, itu sudah nggak masalah lagi, sudah aman. Oke, baik. Dengan segala macam protokol kesehatan yang juga kita lebih mendisiplinkan diri ya, Kak Dita ya. Iya, Oke, lebih ke komitmen ya. baik, Kak Dita. Terima kasih Kak Dita sudah bergabung bersama kami untuk cerita-cerita di sini. Mudah-mudahan Iya, situasi ini bisa juga terlewati oleh Kak Dita sebagai selaku pengusaha daycare ya Kak Dita ya. Oke, baik. iya. Sampai jumpa. Sehat selalu, Kak Dita. Terima kasih. Selamat Iya, sore. sore. Oke, baik. Ya, itu dia tadi sahabat Indonesia terkait dengan bagaimana para pengusaha daycare juga terdampak dari COVID-19 ini. Tapi gimana caranya nanti ketika benar-benar pada akhirnya benar-benar entah berapa lama lagi, tapi benar-benar para orang tua sudah masuk kerja dan kemudian dihimbau untuk bisa menjaga kesehatan juga. Namun di sisi lain harus tetap memperhatikan anak-anaknya juga bisa menjadi solusi buat kita semuanya. Oke, baik. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Nanti kita akan ketemu lagi di hari Kamis dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya di sini. Dan juga semoga ini bisa menjadi solusi juga buat sahabat media Indonesia. Terima kasih yang sudah komen. Sampai jumpa di hari Kamis. Dadah!